warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Munastizega, NPM 231010301003. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul tentang analisis politik lingkungan terhadap deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tinjauannya saya mengambil perspektif liberalisme. Latar belakangnya di sini, makalah saya membahas hubungan antara politik, ekonomi, dan lingkungan dalam kasus deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Indonesia memang menjadi produsen sawit terbesar di dunia, tapi perluasan lahan sawit sering mengorbankan hutan primer, lahan gambut, dan hak masyarakat adat. Pemerintah mengalami dilema, di satu sisi sawit penting untuk ekonomi, devisa, dan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, ekspansinya menimbulkan kerusakan ekologi dan konflik sosial. Dari perspektif liberal, masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh negara saja. Perlu kerjasama dengan pasar global, LSM, dan masyarakat sipil. Rumusan masalahnya, makalah saya berfokus pada 3 pertanyaan, yaitu mengapa ekspansi sawit tetap menjadi walau ada aturan lingkungan, terus bagaimana kerjasama antara pemerintah swasta dan LSM bisa mempengaruhi pengendalian deforestasi, dan yang terakhir, kebijakan apa yang paling realistis untuk menekan deforestasi sambil menjaga ekonomi lokal. Isu lingkungannya, selama 2001 sampai 2019 sekitar 3 juta hektar hutan primer berubah menjadi kebun sawit. Pembukaan lahan di gambut menimbulkan emisi CO2 dan kebakaran hutan. Harga sawit dunia mempengaruhi laju deforestasi. Saat harga naik, pembukaan hutan meningkat. Dampaknya juga sosial, seperti hilangnya tanah adat dan konflik agraria. Kebijakan biofuel berbasis sawit kadang memperburuk situasi karena memperluas permintaan terhadap lahan sawit. Teorinya, saya mengambil teori perspektif liberalisme. Teori liberalisme dalam politik lingkungan berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya aktor penting, ada korporasi, LSM, dan organisasi internasional. Kerjasama, transparansi, dan norma internasional bisa mengatasi masalah global seperti deforestasi, pasar hijau, dan sertifikasi berkelanjutan. RSPO dan ISPO adalah bentuk nyata dari mekanisme liberal untuk menekan perilaku destruktif. Namun, teori ini juga menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat agar aturan dapat ditegakkan. Pemetaan kasus saya dan aktor utamanya, pemerintah pusat dan daerah mengatur izin dan kebijakan, tapi kadang tumpang tindih atau korupsi. Perusahaan sawit membuka lahan seringkali di kawasan lindung. Masyarakat adat sering menjadi korban konflik lahan. LSM dan aktivis lingkungan seperti Walhi Er'an Rudi Putra berperan sebagai pengawas. Masyarakat adat sering menjadi konflik lahan. LSM dan aktivis lingkungan seperti Walhi Er'an Rudi Putra berperan sebagai pengawas dan pengungkap pelanggaran. Pasar global, konsumen, dan negara importir menekankan Indonesia lewat aturan bebas deforestasi. Nah, contoh kasusnya dari makalah saya, Rawa Singkil, Aceh. Ditemukan produksi sawit ilegal masuk ke rantai pasok. Perusahaan besar seperti Nastele dan PNG. Analisis dari perspektif liberalnya, dari pandangan liberal, deforestasi terjadi karena koordinasi dan kerjasama aktor lemah, bukan hanya karena satu pihak. Pemilu lokal dan kepentingan ekonomi sering membuat pejabat daerah mendukung ekspansi sawit. Tekanan global seperti sertifikasi RSPO atau regulasi Uni Eropa membantu mendorong praktik yang lebih
berkelanjutan. Peran masyarakat sipil dan media penting sebagai pengawasan. Namun, praktik neoliberalisme lokal membuat kebijakan pusat sulit dijalankan di daerah. Nah, di sini saya mengambil rekomendasi kebijakannya. Makalah saya mengusulkan 4 langkah utama. Yang pertama tuh perketat perizinan dan tingkatan transparansi. Yang kedua, integrasi data izin lahan, larangan ekspansi di hutan primer atau gambut, dan konsultasi publik wajib. Yang ketiga itu ada beri inisiatif hijau, subsidi atau kompensasi bagi petani perusahaan yang menjaga hutan. Dorong skema atau tukar lahan agar sawit tidak masuk kawasan sensitif. Perkuat lembagaan dan koordinasi antar lembaga. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengawas. Beri insentif bagi daerah yang berhasil menekankan deforestasi. Libatkan masyarakat dan gunakan teknologi transparan. Akui hak tanah adat. Gunakan pemetaan partisipatif dan data satelit untuk memantau pelanggaran. Selain itu, regulasi internasional seperti EU Deforestation Regulation EUDR dapat menjadi tekanan positif bagi reformasi sawit Indonesia. Nah, kesimpulan dari makalah saya, deforestasi sawit bukan sekedar masalah lingkungan, tapi masalah politik dan tata kelola. Perspektif liberal membantu menjelaskan bahwa solusi harus melalui kerjasama banyak pihak, bukan hanya negara. Diperlukan kebijakan yang transparan, insentif hijau, dan partisipasi publik agar sawit benar-benar berkelanjutan. Sekian dari penjelasan dari Makassar.